Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhat tullab, hayya nabda hadhil muhadarah fi hadzal yaum bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 MTS, saat ini kita akan belajar di modul halaman 9. Halaman 9, An-Nasyatus Tsani, kegiatan kedua. Al-Qawaidu wat Tarakibu, tentang qawaid dan tarkib atau tata bahasa, yaitu tentang adawatul istifhami, perangkat bertanya, adawatul istifhami, perangkat bertanya, khususnya bertanya tentang jam. Untuk menanyakan tentang jam ada 3 bentuk kata tanya. Ada 3 bentuk kata tanya, 1, 2, 3. Yang pertama menggunakan kamis sa'ah. Kamis sa'ah artinya jam berapa. Yang kedua menggunakan fi ayyi sa'ah, pada jam berapa. Pada jam berapa. Yang ketiga menggunakan kam sa'atan, berapa jam. Ini harus teliti ya anak-anak, jangan sampai keliru. Jadi perbedaannya sangat tipis, tapi sangat luar biasa perbedaannya. Baik, kita bahas satu persatu. Pertanyaan menggunakan kamis sa'ah, artinya jam berapa. Kadang ditambah dengan al-an. Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Jawabannya as-sa'atu sabi'ah sobahan, jam 7 pagi. As-sa'atul hadiyata asrota, jam 11. As-sa'atul rabi'ah masa'an, jam 4 sore. As-sa'atul tasi'ah lailan, jam 9 malam. Jadi kamis sa'ah adalah pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan informasi jam pada saat itu. Sekali lagi, kamis sa'ah artinya adalah jam berapa. Digunakan untuk menanyakan informasi waktu jam berapa saat bertanya. Jadi seseorang menanyakan kepada kita jam berapa sekarang. Bisa menggunakan kamis sa'ah, bisa ditambah dengan kamis sa'atul an. Sama saja, nanti kalau ada al-annya jawabannya ya harus ada al-an. Contoh, kamis sa'atul an, nanti jawabannya as-sa'atul an at-tasi'ah sobahan. Jadi tergantung pertanyaannya menggunakan al-an apa tidak. Kalau pertanyaannya menggunakan al-an, jawabannya harus ditambah dengan al-an. Kamis sa'atul an, as-sa'atul an al-hadiyata asrotah. Baik, ini yang pertama ya, kamis sa'ah, jam berapa, untuk menanyakan jam pada saat si penanya tadi bertanya. Yang kedua fi ayyi sa'ah, pada jam berapa. Pertanyaan menggunakan fi ayyi sa'ah ini biasanya diikuti dengan kata kerja. Setelahnya diikuti dengan kata kerja. Contoh ini, fi ayyi sa'atin tastaiqizu minan naum, pada jam berapa kamu bangun tidur. Ini bangun itu kan kata kerja. Jawabannya fi sa'atir rabi'ah, pada jam 4. Fi ayyi sa'atin taqra'ul Qur'an, pada jam berapa engkau membaca Al-Qur'an. Ada diikuti kata kerja semua. Astaiqidu, taqra'u. Fi sa'atil khamisati asron, pada jam 5 asar. Fi ayyi sa'atin tabda'ul hissatul ula, pada jam berapa jam pertama dimulai. Fi sa'ati sabi'ah warubu', pada jam 7:15. Pertanyaan yang kedua anak sekalian, ingat-ingat,
yaitu fi ayyi sa'ah, ini biasanya selalu diikuti dengan kata kerja. Setelah fi ayyi sa'ah diikuti oleh kata kerja. Fi ayyi sa'atin tastaiqizu, fi ayyi sa'atin taqra'u, fi ayyi sa'atin tabda'u, dan seterusnya. Jadi fi ayyi sa'ah ini menunjukkan pertanyaan jam berapa kita melakukan sebuah aktivitas. Jadi aktivitas yang kita lakukan ini kita lakukan jam berapa? Contohnya pertanyaan ini tadi. Ini penanya bertanya kepada kita beraktivitas bangun tidur jam berapa? Kita beraktivitas membaca Al-Quran jam berapa? Jam pertama dimulai jam berapa? Ini fi ayyi sa'ah ya. Sekali lagi fi ayyi sa'ah digunakan untuk menanyakan aktivitas kita. Jam berapa kita melakukan sebuah aktivitas. Ingat, setelah fi ayyi sa'ah selalu diikuti oleh kata kerja. Yang ketiga, kam sa'atan. Kam sa'atan, berapa jam? Berapa jam? Kita baca. Kam sa'atan yastaghriqu dhihabu ilal masjid rubu as-sa'ah. Berapa jam? Yastaghriqu itu menghabiskan atau membutuhkan. Berapa jam waktu yang dihabiskan untuk pergi ke masjid? Rub as-sa'ah, 1/4 jam atau 15 menit. Kam sa'atan yastaghriqu darsul lughatil arabiyyah sa'atan wa nisf. Berapa jam waktu yang digunakan pelajaran bahasa Arab? 1 jam 1/4. Kam sa'atan tastaghriqu al-mubaratu. Berapa jam waktu yang digunakan untuk pertandingan? Sa'ah wahidah, 1 jam. Kam sa'atan udzakiru dars. Berapa jam kau belajar? Sa'ataini, 2 jam. Pertanyaan menggunakan kam sa'atan digunakan untuk menanyakan sebuah aktivitas itu dilakukan membutuhkan waktu berapa jam. Sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan membutuhkan waktu berapa jam. Satu contoh nomor 1 ini. Jadi pergi ke masjid membutuhkan waktu berapa jam? Pelajaran bahasa Arab membutuhkan waktu berapa jam? Pertandingan membutuhkan waktu berapa jam? Kamu belajar butuh waktu berapa jam? Ini nanti hampir mirip ya antara kam sa'atan dengan kamis sa'ah. Jika nanti kalau tidak ada harokatnya anak sekalian, misalkan ada kata-kata seperti ini, ya as-sa'ahnya ada alnya, nanti bacanya kamis sa'ah. Ingat, kamis sa'ah artinya jam berapa. Kalau tidak ada alnya, bacanya kam sa'atan. Maknanya berapa jam? Tinggal dibalik. Berapa jam? Ini jam berapa? Baik, nanti disimak kembali ya perbedaan kamis sa'ah, fi ayyi sa'ah, dan kam sa'atan. Kita lanjut ini al-adat at-tartibi. Adat tartibi adalah kata bilangan atau hitungan. Adapun adat itu bilangan ya, terbagi menjadi 2, adat asli dan adat tartibi. Adat asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Jenis adat asli ada 4, yaitu murakkab, mufrad, murakkab, mufrad, dan ma'tuf. Adat tartibi adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan dan dengan mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Jadi konsentrasi kita di adat tartibi ya. Ini adalah tingkatan yang menunjukkan tingkatan. Cara membentuknya mengikuti pola fa'ilun atau fa'ilatun.
Ini di pertemuan kemarin sudah kita singgung ya. Nah ini, kalau untuk muzakkar al-awwal, as-sani, as-salis. Kalau muannas ya tinggal ganti aja. Al-awwal menjadi al-ula, as-sani menjadi as-saniyah, as-salis menjadi as-salisah. Pokoknya kalau muannas tinggal menambah tak marbuto di akhirnya. Kecuali satu, al-awwal, maka muannasnya al-ula. As-sani, as-saniyah, as-salis, as-salisah, ar-rabi'ah dan seterusnya sampai as-saniyah asyara, as-saniyata asyarata. Jadi ini cara membentuk adat tartibi. Adat tertib harus memenuhi ketentuan berikut. Satu, mengikuti isim fa'il, yaitu fa'ilun, kecuali pada bilangan satu tadi ya, awal menjadi ula. Adat dan maksudnya harus sesuai antara muannas dan muzakkar. Al-an nata'alamu ad-darsasani salis. Sekarang kita belajar pelajaran ketiga. Jadi as-salis ini menyesuaikan ad-dars. Karena ad-dars ini muzakkar, maka adatnya menggunakan muzakkar as-salis. Beda dengan bawahnya ini al-hissatu rabi'ah. Nah, ini jam pelajaran keempat, karena al-hissah ini muannas, maka adatnya juga muannas ar-rabi'ah. Fi sa'ah at-tasi'ah. Yabda'u ad-darsu fi sabi'ah tamaman. Pelajaran mulai jam 7 tepat. Aku kasani, saudara laki-lakimu yang kedua, ismuhu Tuni, namanya Tuni. Wa ukhtu kasalisah, dan saudara perempuan yang ketiga ismuha Zainah. Jadi karena akhun ya menggunakan asani, kalau ukhtun menggunakan as-salisah. Pokoknya anak sekalian untuk jam ya, karena ini adalah adat tartibi, nanti mengikuti wazan fa'ilun kalau muzakkar, fa'ilatun kalau muannas. Baik. Sekarang ke al-anstah wa tadribat, latihan-latihan ya. Hati as'ilatan lil ajibah al-adiyah. Jadi buatlah pertanyaan sesuai dengan jawaban. Nomor 1 sampai nomor 8 ya. Ini sudah ada jawabannya. Ya, ini jawaban. Disuruh mencari soal. Apakah nanti soalnya menggunakan kamisa'ah jam berapa? Fi ayyi sa'ah pada jam berapa? Kamsa'atan berapa jam? Nah, nanti tinggal memasukkan saja. Soal tetap ditulis anak sekalian. Jadi ini latihan 1 sampai 8. Soal ditulis. Ya, contohkan. Ya, terjemahkan ya nomor 1. Sa'akra'u fil maktabati khamsina daqiqatan. Sa'akra'u, saya akan membaca fil maktabati di perpustakaan khamsina daqiqatan 50 menit. Saya akan membaca di perpustakaan 50 menit. Nah, kira-kira menggunakan apa? Masih ingat? Nah, karena ini diikuti kata kerja sa'akra'u, maka nanti menggunakan fi ayyi sa'ah. Atau silakan nanti dijawab sendirilah. Silakan nanti dijawab sendiri untuk nomor 1 dan seterusnya. Saya terjemahkan nomor 1. Saya akan membaca di perpustakaan 50 menit. Sa'azhabu bil asyirah illa sulusan. Saya akan pergi pada jam 10 kurang 2/3. 2/3 itu berapa? Sulusan 1/3 ya. 1/3. Jadi 20 menit. Saya akan pergi pada jam 10 kurang 20 menit. Dan seterusnya. Latihan yang kedua ini memilih yang ada di dalam kurung. Memilih yang ada di dalam kurung. Soal juga ditulis. Nomor 1 nanti dipilih jawabannya mana. Nah, ini tadi tentang kesesuaian antara adat dengan maksud ya. Nahnu nadrusu ad-darsa titik. Nah, kita belajar pelajaran ke
karena menunjukkan tartibi. Jadi begitu pula fa'ilun atau fa'ilatun. Oke, nah satu lagi ini. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut secara berkelompok. Buatlah kalimat. Apa ini? Tidak usah. Jadi tugas kalian silahkan disimak video tadi, lalu kerjakan ini halaman 11 1 sampai 8, halaman 12 1 sampai 10. Ingat soal ditulis. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.